Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Di video kali ini, aku sebenarnya terinspirasi dari beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di video aku tentang kulit kering. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti berapa kali sih mencuci muka untuk kulit kering? Terus boleh nggak cuci muka berkali-kali dalam satu hari? Atau juga udah ngerasa cuci mukanya udah pas, tapi kok kenapa kulitnya masih tetap kering? Pokoknya semua pertanyaan seputar tentang kulit kering membuat aku terinspirasi untuk bikin video ini tentang kebiasaan apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk pemilik kulit kering. Tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian belum tahu tipe kulit kalian tuh apa sih, nah kalian bisa nonton dulu video di sini. Ini untuk cara mengecek tipe atau jenis kulit kalian. Nah, disclaimer dulu, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan sendiri dan memang setelah melakukan trial dan error. Plus juga aku banyak baca-baca karena dulu aku pernah ngalamin yang namanya jerawat. Dan anehnya kulit aku tuh sebenarnya nggak berminyak gitu, tapi lebih ke arah kering. Tapi kering tuh ternyata juga bisa berjerawat. Ternyata memang masalahnya sih dari cara treatmentnya yang kurang tepat. Nah, maka dari itu aku akhirnya udah ketemu gimana ritmenya supaya kulit aku dan juga skin barrier aku tuh bener-bener terjaga. Nah, ini dia beberapa yang aku bisa kasih tahu ya. Yang pertama, ini sesuai dengan yang aku udah bahas di awal tentang cuci muka. Nah, untuk cuci muka ini, aku sarankan untuk tidak melakukan cuci muka dalam sehari itu lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena proses mencuci muka itu kan kita biasanya pakai sabun cuci muka ya, untuk mengangkat kotoran, minyak, dan juga membersihkan makeup dan segalanya. Nah, dalam proses itu biasanya minyak-minyak alami yang ada di dalam kulit itu ikut terangkat. Sedangkan untuk pemilik kulit kering itu jangan sampai minyaknya itu, minyak alaminya itu benar-benar habis. Karena biasanya memang pemilik kulit kering itu minyaknya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, bayangin kalau misalnya kita sering banget cuci muka dalam sehari, nah itu nanti minyak-minyaknya akan terangkat dan akhirnya kulit kita tuh menjadi tambah kering. Jadi biasanya aku cuci muka di awal, di pagi hari saat aku mandi gitu ya, barengan mandi terus akan beraktivitas. Lalu pada saat di malam hari, ya di sebelum mau tidur gitu ya, atau membersihkan makeup, nah itu adalah 2 kali dimana aku cuci muka. Selain itu aku nggak cuci muka karena biasanya muka aku juga nggak terlalu yang berminyak banget. Biasanya aku cuma tap-tap aja di area-area yang berminyak. Lalu yang kedua, aku juga menghindari saat cuci muka itu menggunakan air yang hangat atau panas. Nah, air yang hangat atau panas ini sama juga, ini yang membuat kulit kita itu menjadi tambah kering. Nah, makanya kalau misalnya aku tuh sebenarnya tuh suka banget pakai air hangat gitu ya, air panas gitu. Air hangat lah, untuk mandi gitu, untuk cuci muka dan sebagainya. Kayak aku nggak bisa pakai air dingin gitu. Nah, ini tipsnya adalah biasanya aku di awal tuh pakai air hangat untuk membersihkan muka. Nah, cuman di bagian akhir, pada saat terakhir, bilasan terakhir, aku biasanya mengguyur lagi dengan menggunakan air yang dingin. Lalu yang ketiga, ini yang salah satu terpenting kalau menurut aku, karena ini yang membantu bagaimana kulit kita supaya tetap lembab gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah memakai pelembab. Jadi aku selalu bilang kalau di video-video aku sebelumnya, pas aku ngerasain kulit aku tiba-tiba iritasi atau juga benar-benar kering gitu ya, itu apa yang aku lakukan, yaitu adalah mencari pelembab yang sesuai dengan jenis kulit aku dan juga kebutuhan aku. Karena pelembab ini ngebantu banget supaya kulit kita tuh jadi normal lagi gitu loh. Jadi dari kering tuh jadi lembab gitu ya. Makanya penting banget supaya kalian tahu pelembab apa sih yang cocok sama kalian. Nah, yang keempat, gunakan skincare yang mengandung atau dia punya klaim hydrating pada produknya. Kenapa ya? Karena memang itu yang kita butuhkan untuk kulit kering. Jadi skincare itu kan udah banyak banget kan. Kalian bisa ingat kan, basic skincare aja itu ada 4 produk gitu ya. Belum lagi di yang tambahan-tambahannya. Nah, itu biasanya aku di beberapa produk itu, aku cari atau gunakan produk-produk yang memang fungsinya untuk melembabkan, biasanya yang moisturizing atau hydrating. Karena dari kandungan-kandungan yang ada di dalam produk itu bisa membantu kulit kita tuh jadi lebih lembab. Atau biasanya aku juga suka cek teksturnya, karena biasanya aku suka tuh tekstur yang dia agak sedikit kental gitu ya, agak sedikit padat. Nanti dia tuh akan melembabkan kulit dan bertahan lebih lama dibandingin kalau misalnya aku pakai yang tipe gel. Walaupun sebenarnya kalau soal tipe tekstur ini sih sebenarnya sekarang udah semakin canggih ya. Jadi banyak juga skincare yang ternyata teksturnya gel, tapi dia kemampuan melembabkannya juga bagus. Cuman itu balik lagi, semua harus trial dan error. Kalian harus coba mana produk yang cocok buat kalian. Yang kelima, aku tetap melakukan exfoliate untuk kulit aku.
Nah, exfoliate itu apa sih? Sebenarnya ini aku udah ceritain juga di weekly skincare routine. Jadi ini adalah proses untuk membantu kulit kita itu ya beregenerasi lebih cepat. Jadi kan kulit tuh biasanya regenerasinya sekitar 1 bulan ya, 28 hari, 30 hari gitu. Jadi sel-sel kulit matinya tuh supaya terangkat. Jadi kotoran-kotoran yang ada di atas kulit itu nggak numpuk, karena nanti bisa bikin jadi ada masalah dan sebagainya lah. Nah, tipe kulit kering itu juga bisa numpuk loh kotorannya. Gimana sih namanya, kita setiap hari kan beraktivitas karena polusi, udara, kotoran dan sebagainya. Minyak juga, karena kan walaupun kulitnya kering tetap juga ada minyak kan. Nah, itu bisa aja menumpuk di kulit kita kan. Nah, ini biasanya tipe-tipe kulit kering yang suka dehidrasi. Nah, itu kan biasanya tuh minyaknya juga keluar lebih banyak tuh. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita harus exfoliate. Nah, exfoliate sendiri kita harus perhatiin juga untuk tipe yang kulit kering. Kenapa? Karena nggak boleh sering-sering. Balik lagi, kalau itu kan kayak ngangkat sel-sel kulit mati gitu kan. Kalau misalnya terlalu sering pun juga, nanti khawatirnya kulit kita tuh jadi iritasi. Terus pemilihan produknya juga harus diperhatikan. Biasanya juga suka ada yang physical ya bentuknya, jadi bentuknya scrub. Nah, ini scrub ini aku agak nggak sarankan, walaupun tetap sih harus dilihat juga dari produknya kayak gimana. Yang pasti jangan sampai si scrub ini melukai atau menggesek gitu ya, menggesek kulit kita sehingga menjadi iritasi. Dan yang terakhir adalah kuncinya harus minum dengan cukup. Jadi dalam sehari itu biasanya kan disarankan 8 gelas ya. Cuman memang itu biasanya tergantung juga sih dari berat badan kita, aktivitas kita sehari-hari, dan kebutuhannya itu beda-beda. Tapi yang pasti harus minum air dengan secukupnya. Ini cukup ngebantu banget juga, dan ini juga berpengaruh sama kesehatan tubuh yang lain sih biasanya. Makanya ini penting juga untuk dicoba. Nah, paling itu aja sih yang biasa aku lakukan. Ini untuk sehari-harinya ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau teman-teman punya tips yang lain juga, bisa tulis di kolom komentar, nanti aku akan baca juga. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!